9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Party starter, are you ready to go? I'm the party starter, party starter, party starter, party starter, I'm the party starter. Everybody let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dream and Action Team, DNA Team. Di sini di video kali ini kita akan berbagi sedikit tips gimana caranya mengelola penghasilan atau bonus atau retail agar kita bisa mencapai impian-impian kita atau cita-cita kita dalam membangun kehidupan yang tentunya jauh lebih baik. Nah, di sini sedikit tips singkat sesuai pengalaman pribadi saya dalam selama 7 tahun membangun bisnis ini. Nah, inilah cara gimana mengatur keuangan yang sederhana menurut saya. Oke, langsung saja. Nah, cara mengelola penghasilan. Misalkan anggaplah dalam sebulan ya, 100% anggap dalam sebulan itu katakanlah bonus kita 1 juta ya di tahap awal, misalkan yang masih kuliah, yang masih SMA, yang masih sambil kerja misalkan 1 juta dalam sebulan. Berarti hitungan sederhananya 10%-nya sedekah. Sedekah ini bisa kepada orang tua ya, anggaplah kita belikan apa misalkan ya, atau bisa kepada tim kita juga ya, termasuk kayak iuran basecamp atau pertemuan, itu bisa juga disebut sedekah karena dari jaringan kembali lagi ke jaringan, usahakan seperti itu ya, 10% saja, atau kepada orang-orang yang membutuhkan misalkan fakir miskin. Ini hitungan sederhana ya, fakir miskin. Kenapa saya contohkan misalkan di tahap awal 1 juta. Nah, 10% dari 1 juta ini berapa? 100.000, betul ya? 100.000. Nah, 100.000 ini kita wajib sisihkan untuk komponen sedekah lah ya, seperti itu. Nah, misalkan yang sisanya 20% menabung. Menabung ini buat apa? Jadi harus diutamakan ya, menabung jangan diutamakan dinikmati. Yang harus poin di atas, pertama sedekah, bentuk syukur kita dapat rezeki dari Tuhan. La in syakartum la azidannakum. Ya, ketika kita bersyukur, kita berbagi, Allah akan nambah rezeki kita. Terus kemudian menabung. Menabung ini buat apa? Ya mungkin buat kalau di bisnis kita buat mengejar tangga impian. Betul ya? Jadi 20% berarti 200.000-nya ditabung. 200.000-nya. Nah, upgrade diri, belajar untuk upgrade diri berarti juga 20%-nya berarti 200.000. Jadi ini perumpamaan sederhana. Nah, baru 500.000-nya ini boleh Anda nikmati, mau Anda buat akomodasi. Tapi kayaknya kalau yang masih tinggal sama orang tua kayaknya masih dapat ya uang jajan, uang makan, uang apa, kalau ngekos misalkan yang kuliah pasti masih dapat ya. Nah, misalkan akomodasi nggak usah. Tapi kalau yang sudah benar-benar lepas dari orang tua ya akomodasi. Terus kemudian apa lagi? Ya bisa dibilang Anda mau apa, misalkan beli apa jajan, yang suka jajan, yang ngerokok misalkan ya. Tapi kalau bisa janganlah, rokok ini dihindari ya, pelan-pelan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan naik bonusnya jadi 2 juta, pasti ya nabungnya jadi naik, betul ya, 400.000 tiap bulan. Maka tiap 3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali pasti ada achieve impian, entah itu nambah apa, upgrade handphone atau nambah kepingan emas dan sebagainya ya.
Jadi teman-teman harus dikelola ya seperti ini, karena saya pun dulu waktu bonus saya masih 500.000 pun ya sebisa mungkin gitu loh. Walaupun di tahap awal untuk konsisten itu agak berat, apalagi yang mungkin basicnya udah lepas sepenuhnya dari orang tua ya. Tapi sebisa mungkin tetap diiniin. Yang susah itu sebenarnya ketika kalau saya pribadi ya, tantangan terbesarnya adalah ketika penghasilan yang sudah besar itu mau menyisihkan. Kalau misalkan nyisin 100.000 kayaknya masih bisa-bisa aja gitu. Tapi ketika penghasilan sudah 10 juta, penghasilan sudah 20 juta, ya nggak? 20 juta ini 10 juta ini berarti 1 juta 10%-nya. Biasanya kalau orang yang ini agak berat ya, tapi awalnya berat gitu. Tapi kalau sudah terbiasa dari yang terkecil, pasti lama-lama bisa. Karena saya pun pernah di posisi penghasilan 40 juta itu, ya berarti 10%-nya berarti berapa? 4 juta ya, 4 juta disedekain ya. Salah satunya ngasih orang tua, betul ya, ngasih adik, terus juga ngasih adik salah satunya beliin handphone buat sekolah online. Termasuk juga masuk di bagian kayak kita nabung tiap bulan untuk kurban tiap tahun. Jadi ini saya sisihkan untuk itu. Jadi benar-benar ibaratnya rezeki kita itu ada sebagian hak dari orang lain atau fakir miskin atau orang yang membutuhkan, janda-janda tua dan sebagainya. Dan bahkan saya juga alhamdulillah akibat poin hanya 10% sebenarnya, akibat poin 10% ini yang tanpa saya sadari ternyata membuat penghasilan itu semakin berkah, semakin kitanya tenang. Karena pernah saya dengar itu dari sebagian harta kita itu nggak sepenuhnya bersih gitu loh. Ada sebagian kita yang nggak tahu gitu loh. Ada sebagian harta kita mungkin dari retail atau dari bonus atau dari apapun ya, penghasilan kita itu pasti ada yang kotor gitu. Nah, dengan 10% kita sedekah tiap bulan itu ibarat ngebuang rezeki-rezeki kita yang kotor tadi gitu. Bukan ngebuang, sebenarnya ngebersihin gitu. Karena sebagian dari rezeki kita itu adalah hak dari orang-orang yang kurang mampu, seperti itu. Ya, menabung untuk tangga impian ini sangat wajib. Kenapa? Karena di bisnis Melia khususnya, kalau kita jalankan bisnis tanpa mengejar tangga impian sama aja jalan di tempat, seperti itu. Kalau misalkan kita punya penghasilan 2 juta aja, ya nabungnya 200 dikali 10 bulan aja udah jadi 2 juta, betul ya? Betul ya? Berapa ya? Betul, 2 juta kali 10, 2 juta. Jadi kita tentu bisa lah kalau misalkan teman-teman, tapi kan penghasilan nggak mungkin segini terus. Kalau kinerja kita baik, konsisten, pasti penghasilan akan naik. Apalagi dengan mengajar tangga impian, terus upgrade diri, belajar ya, training, workshop, NLT dan sebagainya, itu salah satu juga bentuk belajar kita. Jadi jangan lupa investasi leher ke atas, terus kemudian dinikmati ya. Jadi jangan ketika dapat penghasilan itu sepenuhnya langsung kita hambur-hamburkan, atau ya digunakan secara manfaat tapi nggak terstruktur gitu loh. Jadi nggak ada anggarannya yang dari awal kita rencanakan. Jadi sedikit tips dari saya, sedikit pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin dipermudah dalam menjalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Ini maksudnya penghasilan, mengelola penghasilan itu mau bonus produk, betul ya, retail plus sama bonus sistem. Jadi diakumulasikan aja, karena saya pribadi pun ya tetap jualan produk dan tetap jalankan bisnis. Jadi benar-benar jalan dua-duanya, jualan produk iya, sistem bisnis iya. Jadi diakumulasikan. Mudah-mudahan dari tips mengelola penghasilan ini teman-teman bisa
berkembang dan semakin terarah dalam menabung dan untuk meraih impian-impian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.